Assalamualaikum sahabat-sahabat jendela tetangga yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan kisah tentang seorang polisi yang tega menceraikan istrinya hanya karena tak kunjung diberi keturunan. Tapi siapa sangka, wanita yang ia tinggalkan justru melahirkan 12 bayi kembar, dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Bayangkan, di saat laki-laki itu sedang menggandeng istri barunya, mantan istrinya di kampung berjuang antara hidup dan mati, mengandung berkah langka yang menggemparkan dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa 2 dari bayi itu tiba-tiba hilang diam-diam? Simbol tanda seru tebal tunggu dulu. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Tanda jempol naik, like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Mentari pagi menyusup lembut di sela-sela pepohonan desa Temanggung, membangunkan embun yang masih setia menempel di dedaunan. Di sudut sebuah rumah panggung sederhana, seorang perempuan bernama Alia sedang merapikan kerudungnya di depan cermin retak. Ia tampak cantik dalam balutan kesederhanaan. Senyum kecil mengembang di wajahnya, sebuah kebiasaan yang ia jaga, meski hatinya kerap penuh luka. Alia, perawat di sebuah klinik kecil, baru saja 1 tahun menikah dengan Rendra, seorang polisi muda yang tampan dan dikenal disiplin. Pernikahan mereka dulunya menjadi perbincangan hangat di desa. Pasangan serasi, begitu orang-orang menyebutnya. Rendra datang dari kota, bertugas di wilayah kabupaten, dan jatuh hati pada Alia saat ia mengantar pasien luka tembak ke klinik tempat Alia bekerja. Saat itu, perhatian Rendra begitu besar. Ia rajin mengantar jemput, mengirim makanan, bahkan meminta izin langsung pada orang tua Alia untuk meminangnya. Di hari pernikahan, seisi desa berkumpul menyaksikan kebahagiaan mereka. Doa dan harapan mengalir dari banyak mulut, terutama agar keduanya segera dikaruniai keturunan. Namun waktu berjalan tak seperti yang diharapkan. 3 bulan pertama terasa manis. 6 bulan kemudian, pertanyaan mulai datang. Dan setahun berlalu, pertanyaan itu berubah menjadi tekanan. Sudah isi? Ya, Li. Kapan nih ngundang tasyakuran? Kalau belum juga, coba periksa ke dokter. Takutnya mandul. Alia hanya bisa tersenyum pahit tiap kali kalimat itu menghantam telinganya. Ia sudah berusaha, berdoa, bahkan diam-diam meminum jamu tradisional. Tapi belum ada tanda-tanda kehidupan di rahimnya. Rendra, yang awalnya pengertian, mulai berubah. Ia sering pulang larut malam, jarang menatap wajah Alia, dan mulai lebih banyak bicara lewat telepon, entah dengan siapa. Di suatu malam yang dingin, tanpa banyak kata, Rendra menatap Alia dan berkata, "Maaf, aku nggak bisa terus begini. Aku pengen anak. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Kita cerai saja." Alia terdiam. Lidahnya keluh. Air mata menetes. Tapi ia tak menyuarakan penolakan. "Kalau ini memang keputusanmu, aku ikhlas," katanya lirih, meski hatinya hancur. Besok paginya, Rendra pergi, membawa koper dan seluruh janji manis yang pernah ia ucapkan. Tak lama kemudian, terdengar kabar bahwa ia telah menikah lagi dengan wanita lain, seorang pegawai bank di kota, yang katanya lebih potensial menjadi ibu dari anak-anaknya. Alia hanya bisa menunduk saat warga mulai berbisik. Ada yang mencemooh, ada yang mengasihani, tapi tak satu pun yang tahu betapa pedih luka yang ia telan sendiri. Ia memilih kembali ke rumah orang tuanya, menutup diri, dan hanya keluar saat dibutuhkan di klinik. Namun di balik luka itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh perlahan di tubuh Alia. Sesuatu yang akan mengguncang seluruh desa, bahkan membuat Rendra kembali merangkak dengan penyesalan. Hari-hari setelah kepulangan Alia ke rumah orang tuanya terasa lambat, seperti waktu enggan bergulir. Desa Temanggung yang biasanya memberi ketenangan, kini terasa asing. Pandangan tetangga yang dulu hangat, berubah menjadi tajam dan penuh selentingan. Alia tetap bersikap tegar, meski setiap senyum yang ia tunjukkan terasa seperti upaya menambal luka yang dalam. Ia kembali bekerja di klinik desa,
Meski awalnya hanya beberapa hari dalam seminggu. Kepala klinik, Bu Rini, sempat ragu memberinya jadwal karena khawatir kondisi mental Alia belum stabil. Namun Alia bersikeras. "Biarkan aku sibuk, Bu. Biar nggak terlalu banyak mikir," katanya dengan suara lemah namun yakin. Di balik aktivitas yang ia jalani, tubuh Alia mulai menunjukkan perubahan. Ia mudah lelah, kerap mual, dan kadang merasa pusing saat berjalan. Awalnya ia pikir itu hanya efek stres. Tapi suatu pagi, saat tengah membantu persalinan warga, tubuhnya lemas dan hampir pingsan. Para bidan dan pasien panik, segera membaringkan Alia di ruang periksa. Bu Rini yang memeriksa langsung hanya terdiam beberapa detik setelah membaca hasil tes pack yang Alia bawa sendiri. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap mata murid sekaligus bawahannya itu. "Alia, kamu positif hamil." Ucapan itu terdengar seperti petir yang meledak dalam dada Alia. Tangannya gemetar, napasnya tercekat. "Tapi, aku kan sudah lama cerai. Ini, mungkin salah," gumamnya, nyaris tak terdengar. Namun semua hasil mendukung kabar mengejutkan itu. Beberapa hari kemudian, Alia memeriksakan diri ke dokter kandungan di kota. Di ruang gelap dengan layar USG menyala, seorang dokter pria memicingkan mata sambil menggerakkan alat pemindai di atas perut Alia. "Subhanallah, ini luar biasa. Saya hitung ada 10 janin di sini." Alia menahan napas. Matanya membelalak. 10 bayi. Dokter itu mengangguk perlahan. Masih tak percaya. "Ini kasus sangat langka. Kamu hamil kembar 10, dan sejauh ini, semuanya dalam kondisi hidup dan sehat." Berita itu menyebar begitu cepat. Warga desa geger. Media lokal datang berbondong-bondong. Judul-judul sensasional bermunculan. Ibu mujizat dari Temanggung. Wanita diceraikan suami, malah hamil kembar 10. Dan yang paling menyita perhatian, polisi tinggalkan istri, tak tahu mantannya mengandung bayi kembar dunia. Di tempat lain, tepatnya di ruang tamu rumah dinas seorang polisi di kota, Rendra sedang duduk berselonjor sambil memegang ponsel. Ia membuka media sosial, dan jantungnya berhenti berdetak sesaat saat melihat wajah Alia terpampang di layar, dengan tangan menyentuh perutnya yang besar dan senyum yang menggetarkan. Ia membaca setiap kalimat dengan telapak tangan berkeringat. Istri yang diceraikan karena tak kunjung hamil, kini mengandung 10 bayi kembar. Wajah Rendra pucat. Ponsel hampir terjatuh dari tangannya. Istri barunya memanggil dari dapur. Tapi Rendra tak menjawab. Ia hanya menatap layar itu terus-menerus. Hatinya mulai dilanda badai yang tak mampu ia redam. Di sisi lain, Alia duduk di beranda rumahnya, menatap langit sore yang tenang. Tapi ia tahu, badai justru baru saja dimulai. Hari-hari berlalu, dan perut Alia makin membesar dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu 2 bulan, bentuk tubuhnya seolah melonjak seperti kehamilan 7 bulan. Para tetangga yang dulu mencemooh, kini datang satu persatu, menawarkan bantuan dan menyatakan simpati. Tapi Alia tetap tenang. Ia tidak membuka pintu untuk semua orang, hanya pada mereka yang datang tanpa membawa rasa ingin tahu berlebihan. Klinik tempat ia bekerja kini menjadi pusat perhatian. Wartawan mulai berdatangan. Ada yang dari media lokal, ada pula yang membawa kamera besar dengan logo stasiun televisi nasional. Alia menolak semua permintaan wawancara. Ia hanya berbicara satu kali, kepada seorang reporter muda yang datang dengan wajah tulus, tanpa make up berlebihan dan suara tinggi menggoda. "Aku nggak butuh jadi viral. Aku cuma pengin anak-anakku sehat. Itu saja," ujar Alia pelan. Tapi harapannya berbeda dengan kenyataan. Kisahnya menyebar cepat. Netizen mulai ramai membagikan foto-fotonya. Komentar pun bermunculan, dari yang menyemangati hingga yang penuh rasa ingin tahu tentang siapa ayah dari bayi-bayi itu. Spekulasi mengalir seperti air bah. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai wanita yang disinari malaikat. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu peristiwa mengubah segalanya. Suatu malam, saat tubuh Alia sulit bergerak karena kehamilannya yang luar biasa besar,
ia terbangun dari tidur karena mendengar suara gaduh di luar. Ayahnya membuka pintu rumah dengan hati-hati. Di luar, tampak seseorang berdiri dalam gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lampu teras. Rendra. Tubuhnya kurus. Jenggot tipis tumbuh tak terurus. Tatapannya sendu, seperti menahan gelombang sesal yang tak tertahankan. "Aku cuma mau lihat dia, cuma sebentar," katanya pelan pada ayah Alia. Suara yang dulu tegas kini bergetar seperti daun kering tertiup angin. Namun ayah Alia hanya menggeleng. "Pulanglah. Jangan ganggu anakku lagi." Rendra tidak memaksa. Ia menunduk, lalu perlahan melangkah pergi. Tapi dari balik jendela, Alia menyaksikan semua itu. Matanya tak berkedip. Ada luka lama yang hampir terbuka lagi. Namun ia tak berniat membalutnya kembali. Luka itu, biarlah menjadi saksi. Malam itu, langit Temanggung diguyur gerimis. Dan untuk pertama kalinya, suara tangis terdengar dari Alia yang selama ini kuat seperti batu karang. Ia menangis bukan karena rindu, tapi karena sadar. Masa lalu tak akan pernah bisa diulang tanpa mengorbankan harga diri yang telah ia bangun dari reruntuhan. Keesokan harinya, ia menuliskan sebuah surat kecil yang ia simpan di dalam lemari bayi. "Untuk anak-anakku, jika kelak kalian bertanya siapa ayah kalian, aku akan jawab, ia adalah pelajaran yang membuat ibu kalian menjadi perempuan paling kuat di dunia." Tak butuh waktu lama, berita tentang kehamilan kembar 12 itu menghiasi berbagai media daring dan televisi. Judul-judul mencolok menyeruak di mana-mana. Wanita diceraikan karena mandul, kini hamil 12 bayi kembar. Atau, keajaiban Temanggung, calon ibu dari 12 malaikat. Warga desa yang sebelumnya cuek, kini beramai-ramai membawa bantuan. Dari telur, beras, susu ibu hamil, hingga uang tunai dalam amplop sederhana. Alia menerimanya dengan lapang dada. Ia tahu, ini bukan tentang simpati atau rasa bersalah orang-orang, tapi bentuk rezeki yang diberikan langsung oleh Allah lewat tangan manusia. Klinik tempatnya bekerja pun mulai mengatur jadwal jaga baru. Alia tak lagi bertugas, tapi ia tetap menerima kunjungan dan pengawasan rutin dari tim medis. Bahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten turun tangan. Mereka mengirim tim dokter dari rumah sakit besar di kota untuk memantau kondisi kehamilannya. Karena, secara medis, kehamilan kembar 12 bukan hal biasa, bahkan masuk kategori ekstrim dan berisiko tinggi. Sementara itu, di tempat berbeda, Rendra duduk di ruang tamunya yang dingin. Di depannya, layar televisi menampilkan tayangan langsung dari rumah Alia. Reporter membacakan kondisi terkini, lengkap dengan latar belakang kehidupan sang mantan istri yang kini menjadi perhatian nasional. "Bapak Rendra?" panggil istrinya dari dapur. Tapi Rendra tak menjawab. Ia hanya memandangi layar itu. Napasnya sesak. Bayangan tentang hari ketika ia menjatuhkan talak terputar kembali dalam benaknya. Kala itu, ia merasa berhak memilih. Merasa lebih tahu tentang masa depan. Tapi kini, semua kepastian itu hancur berantakan. Rendra mematikan televisi. Ia menggenggam ponselnya, membuka galeri foto, dan menemukan gambar pernikahannya dengan Alia dulu. Senyuman Alia di hari itu, murni, tulus, penuh cinta. Ia tak tahu bagaimana bisa menyia-nyiakan perempuan seperti itu. Hari-harinya berubah muram. Istri barunya pun mulai curiga. "Kamu masih mikirin dia ya?" tanyanya suatu malam. Rendra hanya diam. Ia tak punya jawaban. Yang ia punya hanyalah penyesalan yang makin membesar tiap kali melihat foto perut Alia yang makin membuncit dengan 12 kehidupan yang kini ia tak punya hak atasnya. Di Temanggung, Alia duduk di teras rumah ditemani cahaya temaram dan secangkir air hangat. Tangannya membelai perutnya perlahan, seperti berbicara langsung dengan anak-anaknya. Dulu ibu pernah merasa sendirian. Tapi sekarang, Allah mengganti semuanya dengan kalian. Di malam itu, langit tak berbintang. Tapi hati Alia terasa penuh cahaya. Dan di kota sana, seorang pria bernama Rendra mulai memahami bahwa kehilangan terbesar bukanlah kehilangan istri, melainkan kehilangan hak untuk menebus cinta yang pernah ia hancurkan sendiri.
Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Di pagi yang tak terlalu cerah, awan menggantung rendah di atas langit Temanggung. Udara terasa berat, seolah alam pun ikut menahan napas menyambut peristiwa luar biasa. Di dalam rumah Alia yang kini telah dipenuhi berbagai bantuan medis, tim dokter bersiap melakukan prosedur operasi sesar yang telah dijadwalkan. Ruangan yang biasanya sunyi berubah menjadi ruang bersalin darurat dengan alat-alat canggih dan monitor detak jantung. Suster dan dokter dari kota besar bersiap siaga. Wajah mereka tegang. Ini bukan kelahiran biasa. Ini kelahiran yang bisa tercatat dalam sejarah medis Indonesia, bahkan dunia. Alia berbaring tenang di ranjang. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya teduh. Tak ada air mata. Tak ada keluhan. Ia hanya menatap langit-langit kamar dan berbisik pelan di dalam hati. Ya Allah, jaga anak-anakku. Satu persatu, tangisan bayi mulai terdengar. Suara itu nyaring, kecil, tapi seperti petir menyambar hati semua yang hadir. 1, 2, 3. Hingga akhirnya, 12 bayi kembar lahir dengan selamat. Semua dalam kondisi hidup. Semua menangis dengan semangat yang sama, seolah telah tahu betapa berat perjalanan mereka hingga dunia ini. Dokter yang memimpin operasi menatap timnya dengan mata berkaca-kaca. Kita baru saja menyaksikan mukjizat, gumamnya. Berita ini langsung menyebar seperti api yang melahap jerami kering. Media lokal dan nasional memberitakan kabar itu dalam hitungan menit. Video detik-detik kelahiran tersebar luas. Tagar ibu 12 bayi menjadi tren di media sosial. Wartawan, tokoh masyarakat, bahkan pejabat daerah datang membawa ucapan selamat. Sementara itu, di kota, Rendra menyaksikan semua itu dari layar ponsel. Ia duduk di dalam mobil dinas yang diparkir di tepi jalan, jauh dari keramaian. Tangannya gemetar saat memutar ulang video itu. Suara tangisan bayi-bayi itu membuat dadanya sesak. Ia menutup mulutnya, menahan sesak di dada yang makin menghimpit. Anak-anakku, ucapnya perlahan. Rendra memutuskan pergi ke Temanggung hari itu juga. Ia tidak tahu akan diterima atau tidak. Tapi ia harus melihat mereka. Ia harus memastikan bahwa yang ia buang dengan mudah dulu, kini benar-benar nyata dan berharga. Malam hari, di bawah langit yang mulai cerah, Rendra tiba di halaman rumah Alia. Warga menatapnya tajam. Beberapa ingin mengusir, tapi ayah Alia muncul dan berdiri di depan pintu. "Kau mau apa?" tanyanya dingin. Rendra menunduk. "Aku cuma mau melihat anak-anakku. Cuma itu." Dari dalam, suara tangis bayi bersahutan. Rendra memejamkan mata, menggigit bibirnya. Tapi pintu itu tidak terbuka. Dan ia tahu, mungkin, itu adalah harga dari kesalahan yang tak bisa ditebus hanya dengan kata maaf. Sementara itu, Alia duduk di dalam, memangku satu dari 12 bayinya. Ia mendengar suara langkah itu. Ia tahu siapa yang datang. Tapi ia hanya menatap jendela, tanpa bergerak sedikit pun. Karena dalam hati, ia telah memutuskan, ia akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, tapi ia tidak akan kembali menjadi istri bagi masa lalu. Beberapa hari berlalu sejak kelahiran 12 bayi yang mengguncang seluruh negeri. Rumah Alia kini dipenuhi suara kehidupan, tangisan, tawa kecil, dan langkah kaki para relawan yang datang silih berganti. Dari suster desa, mahasiswa kedokteran, hingga ibu-ibu PKK, semua bergiliran membantu. Sementara itu, Rendra kembali datang. Kali ini tak hanya berdiri di luar pagar, tapi membawa sebungkus besar susu formula, pakaian bayi, dan seikat bunga sederhana yang mulai layu. Ia berdiri lama di bawah sinar matahari pagi, hingga kulitnya mulai memerah. Ayah Alia keluar dari dalam rumah, menatapnya datar. "Kamu belum lelah?" tanyanya singkat. "Aku cuma mau minta izin. Bukan untuk kembali ke Alia, tapi untuk dekat dengan anak-anakku, dan membuktikan kalau aku tidak akan lari lagi," ujar Rendra pelan. Ayah Alia diam cukup lama, lalu berbalik masuk ke rumah. Tak lama kemudian, Alia keluar sendiri.
Ia berdiri beberapa langkah di depan pintu. Wajahnya bersih, tapi jelas ada lelah yang tak bisa ditutupi. Aku nggak dendam, katanya datar. Aku juga nggak butuh kau bertanggung jawab. Tapi anak-anak ini pantas kenal siapa ayahnya. Kalau mau lihat mereka, silakan. Tapi jangan pernah berharap kita kembali jadi suami istri. Rendra menunduk dalam-dalam. Aku nggak akan pernah minta itu lagi, bisiknya. Sejak saat itu, Rendra memutuskan tinggal di desa sebagai relawan keamanan. Ia mengundurkan diri dari tugas kepolisian kota dan mengajukan pindah dinas. Setiap pagi, ia ikut mengamankan pasar, mengatur lalu lintas, dan sesekali membawa barang kebutuhan ke rumah Alia tanpa banyak bicara. Ia hanya datang saat diizinkan. Kadang menggendong satu bayi. Kadang hanya duduk di serambi, menatap mereka tidur di dalam boks transparan. Ia tak lagi menjadi pria yang dulu penuh ambisi dan kehendak. Ia hanya pria biasa, yang mencoba menebus ketidakhadiran dengan diam dan perbuatan. Sementara Alia, ia tetap menjadi perempuan yang kuat. Malam-malam panjang ia lalui sendirian. Bergantian menyusui, mengganti popok, menenangkan tangisan. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya berkata pada anak-anaknya sambil berbisik lembut. Kalau ibu bisa melewati badai ini, kalian pasti juga akan tumbuh jadi anak-anak hebat yang gak takut pada dunia. Dan benar, meski kelelahan selalu mengintai, Alia terlihat semakin hidup. Cintanya tak lagi bergantung pada seseorang, tapi pada keajaiban yang kini mengisi seluruh ruang rumahnya. Namun di balik itu, ia masih menyimpan satu rahasia besar. Sesuatu yang belum ia ceritakan pada siapapun. Bahkan pada ibunya sendiri. Sesuatu yang akan membuat semuanya kembali berubah. Di balik senyum lelah yang ditunjukkan Alia setiap harinya, tersimpan satu keputusan besar yang ia ambil diam-diam, jauh sebelum kelahiran ke-12 bayinya. Keputusan itu ia simpan rapi dalam hati, hanya dibagikan pada dua orang yang sangat ia percayai. Seorang bidan tua dan sepasang suami istri yatim piatu yang pernah ia tolong bertahun-tahun lalu. Beberapa minggu setelah kelahiran, saat sorotan media mulai mereda dan rumah Alia tak lagi didatangi wartawan, diam-diam dua bayi dibungkus kain halus, lalu dibawa keluar desa oleh pasangan itu. Bayi-bayi itu tak menangis, seolah tahu bahwa mereka akan ditempatkan dalam pelukan penuh cinta yang tak kalah hangat. Alia tak menangis. Ia hanya berdoa lama sekali malam itu, sembari menatap dua boks bayi yang kini kosong di sudut kamar. Ini bukan karena ibu nggak sanggup, tapi karena aku tahu, ada cinta lain yang juga pantas merasakan mukjizat ini, bisiknya. Ia mengingat pasangan itu dengan baik. Mereka tinggal di desa kecil sebelah, tak bisa punya anak karena istri si lelaki pernah mengalami pendarahan hebat saat gempa besar merobohkan rumah mereka 5 tahun silam. Saat itu, Alia yang menjadi perawat pertama yang datang memberi bantuan medis di bawah reruntuhan. Pasangan itu tak pernah lupa jasanya. Dan kini, Alia membalas ketulusan mereka dengan memberikan harapan, bukan sebagai hadiah, tapi sebagai titipan amanah dari Allah. Keesokan harinya, ketika salah satu tetangga bertanya, "Loh, kok sekarang cuma 10? Ya." Alia hanya tersenyum. "Mungkin kalian salah hitung," jawabnya pelan. "Tak ada satupun yang mendesak. Masyarakat sudah cukup sibuk membantu keseharian Alia mengurus 10 bayi yang tersisa. Bahkan, pemerintah setempat mulai menawarkan bantuan pendidikan jangka panjang. Tapi Alia menolak bantuan berlebihan. Cukup bantumu doa. Sisanya, biar Allah yang cukupkan," ujarnya. Sementara itu, Rendra perlahan mulai diterima oleh warga. Ia tetap menjadi relawan keamanan, menjaga pasar, sekolah, dan sesekali membantu di pos ronda. Tapi hatinya tetap pada satu titik, halaman rumah Alia, tempat 10 anaknya tumbuh hari demi hari. Namun, dalam diam, ia merasa ada yang berubah. Ia menghitung, dan ia sadar, jumlah bayi yang dulu ia lihat di televisi, kini tinggal 10. Ia tak pernah berani bertanya, karena ia tahu, ada batas yang tidak lagi bisa ia lewati. Dan dalam batas itulah, hidup memberi pelajaran, bahwa tak semua yang hilang harus ditemukan kembali.
Karena kadang, kehilangan adalah cara Allah membentuk ulang manusia menjadi lebih bijak. Waktu berjalan pelan, tapi pasti. 2 tahun telah berlalu sejak keajaiban itu turun ke rumah Alia. 10 anak tumbuh dalam tawa dan tangis yang silih berganti. Mereka tak hanya membawa warna dalam rumah kecil di sudut Temanggung, tapi juga membawa kehidupan baru yang terus berdenyut meski tanpa sosok kepala keluarga. Alia tak pernah merasa sendiri. Meskipun malam-malamnya sering dilalui tanpa tidur, ia tetap bertahan dengan tenang. Wajahnya kini tampak lebih dewasa, matanya lebih teduh. Ia telah menjadi ibu 10 anak dengan 2 tangan dan 1 hati yang tidak pernah goyah. Rendra masih setia datang. Ia mengantar beras, susu, bahkan sesekali mainan anak-anak. Tapi ia tidak pernah masuk lebih dari teras rumah. Ia tahu batasnya. Hubungan mereka kini hanya sebatas ayah dan ibu dari 10 anak, tanpa ikatan yang lebih dari itu. Di satu sore yang sejuk, Rendra duduk di kursi bambu di bawah pohon mangga, menatap Alia yang sedang menenangkan 2 anak yang berebut mainan. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Setelah semua yang terjadi, ia tahu tak ada lagi ruang untuk harapan cinta lama. Alia tahu ia diperhatikan, tapi ia tetap tenang. Lalu berkata tanpa menoleh, "Aku bahagia dengan caraku, Ren. Cinta itu bukan soal kembali, tapi soal memilih siapa yang pantas tinggal." Rendra menunduk dalam-dalam. Ia tak menjawab, tapi hatinya mengerti. Cinta Alia kini bukan lagi miliknya. Cinta itu telah terbagi pada 10 malaikat kecil yang hadir bukan karena rencana manusia, tapi karena takdir Allah yang tidak pernah keliru. Beberapa hari kemudian, Alia duduk di atas sajadah. 10 anaknya tertidur di sekelilingnya, berjejer seperti saf kecil. Ia menatap langit-langit rumah, lalu memejamkan mata sambil membisikkan satu kalimat. "Terima kasih, ya Allah, karena dari luka yang dulu, Kau tumbuhkan taman yang indah ini." Dan di malam itu, angin mengusap lembut wajahnya. Seolah semesta ikut berbisik, bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang datang duluan, tapi tentang siapa yang memilih tetap tinggal, bahkan ketika dunia meninggalkan. Subhanallah, dari luka yang paling dalam, Allah hadirkan berkah yang tak terkira. Cerita Alia mengajarkan bahwa ujian bukanlah akhir dari segalanya. Justru dalam kesabaran, Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat At-Talaq ayat 23. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa cinta sejati tidak selalu berarti kembali, tapi memilih bertahan tanpa mengorbankan harga diri. Bulan Sabit, jangan lupa tulis sholawat Nabi Muhammad di kolom komentar, agar kelak menjadi saksi syafaatmu di akhirat. Like dan subscribe channel Jendela Tetangga agar cerita-cerita penuh hikmah seperti ini terus mengalir menjadi amal jariah. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.